menyewa kantor besar di Amerika untuk pusat dakwah. Setelah sebelumnya seluruh pasukan bekerja keras di tempat sederhana menunjukkan perpindahan rohani dan tahapan aktivasi pasukan rohani akhir zaman. Mimpi anak-anak membentuk kelompok khusus dan melakukan ya. Banyak yang merasa terancam oleh munculnya generasi rohani dari Nusantara atau pejuang Al-Mahdi yang sesungguhnya. Mimpi Mbak Nur Husnina Badrisia, Brunei. Analisa syar'i berdasarkan kitab Ibnu Sirin, kitab tafsir mimpi Ibnu Sirin, Al-Quran, hadis, serta analisa koneksi. Mimpi ini termasuk ru'ya al-jamaah atau ru'ya sadikah dan tawatur ru'ya. Isi mimpi: aku bermimpi tentang seorang anak laki-laki yang memakai kacamata. Ada seseorang yang merasa iri padanya karena anak itu akan menjadi bagian dari tentara Imam Mahdi atau semacamnya. Orang yang iri itu menatap anak berkacamata itu sejenak. Dalam bayangan orang yang iri tadi, si anak itu memakai baju tradisional Melayu, warna ungu, lengkap dengan songkok atau tradisional Melayu. Dia takut banget kalau si anak berkacamata itu benar-benar akan menjadi tentara Mahdi dalam waktu dekat. Nah, yang belum punya kacamata silakan beli kacamata, insya Allah. Yang sudah pakai kacamata bersyukurlah. Iya, dia memakai pakaian seperti baju Arab atau semacamnya. Anak yang berkacamata itu terlihat pintar dan berbakat, meskipun aku nggak bisa jelas menjelaskan dia ahli di bidang apa. Nah, dalam mimpi ini beliau ini, walaupun anak itu terlihat pintar, tapi beliau tidak tahu unggulnya dalam bagian apa gitu. Nah, kita baca takwilnya. Takwilnya berikut adalah takwil mendalam dari mimpi tentang tentara Mahdi dan anak berkacamata. Dengan pendekatan tafsir mimpi Ibnu Sirin, isyarat Qur'ani, hadis akhir zaman, dan makna simbolik yang relevan dengan konteks kebangkitan rohani pasukan Mahdi. Takwil mimpi: anak laki-laki berkacamata. Pemuda, penegasan laki-laki pilihan yang dipersiapkan langit. Nah, dalam takwilnya pemuda atau penegasan laki-laki pilihan yang dipersiapkan langit. Di orang ini termasuk orang yang dipersiapkan langit. Kacamata adalah simbol dari kecerdasan, kejernihan penglihatan batin atau basirah, dan ketajaman analisa terhadap kebenaran. Nah, berarti kacamata yang dimaksud tadi bukan lahiriah. Berarti nggak apa-apa kalau nggak pakai kacamata berarti. Berarti saya salah menafsirkan. Ya, karena kacamata yang dimaksud adalah kejernihan pikiran, cara pandang, dan cara menganalisa. Itu kan termasuk pandangan batin lah. Dalam banyak kitab tafsir mimpi, orang yang memakai alat bantu penglihatan menandakan ia diberi kemampuan memahami hal-hal yang tersembunyi yang tidak dimiliki orang kebanyakan. Nah, artinya beliau punya pandangan tersendiri dan pemahaman yang insya Allah lebih dari rata-rata. Ibnu Sirin: orang yang melihat dirinya memakai alat penglihatan atau kacamata, maka ia diberi penglihatan hati atau firasah yang benar.
Mungkin lebih tepatnya firasat kalau yang kita pahami ya. Quran Al-Hajj 46. Quran surat Al-Hajj ayat 46. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang depan itu mereka dapat memahami. Takwil, anak tersebut adalah simbol generasi terpilih dari umat ini yang sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi bagian dari pasukan Mahdi, khususnya dalam peran strategis, intelektual, dan rohani. Ia belum dikenal publik, tapi Allah telah mengasahnya diam-diam. Nah, orang ini mungkin sudah ada di tengah-tengah kita, cuman orang ini belum terkenal dan belum kita kenali. Rasa iri simbol penolakan dunia terhadap pilihan Allah. Sosok yang iri pada anak ini melambangkan golongan manusia yang tidak ridha dengan siapa yang Allah pilih. Sebagaimana dalam kisah saudara-saudara Nabi Yusuf yang iri. Berarti sosok yang iri adalah melambangkan golongan manusia yang tidak ridha dengan siapa yang Allah pilih. Karena sifat manusia itu tentu biasanya harus sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kalau tidak sesuai biasanya manusia akan menolak. Itu memang fitrah manusia. Menekankan iman itu sangat penting, karena dengan beriman dan meyakini atas ketentuan Allah, insya Allah kita tidak akan menolak apa yang Allah takdirkan. Setiap ketentuan Allah, insya Allah kita tidak akan menolaknya. Sungguh Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Nah, ini kisah persaudaraan Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya yang cemburu terhadap Nabi Yusuf sendiri, karena merasa lebih dicintai oleh ayahnya daripada mereka itu. Takwil, akan ada banyak orang yang merasa terancam oleh munculnya generasi rohani ini karena mereka datang dari latar yang tidak diperkirakan. Misalnya bukan ulama besar, bukan tokoh publik, namun Allah menunjuk mereka karena kemurnian niat dan kejernihan fitrah. Nah, mereka ini munculnya generasi rohani karena mereka datang dari latar belakang yang tidak diperkirakan. Seperti yang kita bilang, mungkin memang tidak cocok dengan ekspektasi atau yang sesuai yang dipikirkan, sehingga orang menolak karena mereka salah satunya bukan tokoh, bukan orang berilmu, jauhlah dari istilahnya, apalagi seorang pejuang Imam Mahdi. Enggak mungkin lah orang istilahnya kaleng-kaleng, kalau Sumateranya kaleng-kaleng. Pakaian Melayu ungu dan songkok, identitas rohani dari timur. Ungu dalam tafsir klasik mewakili kemuliaan, kekuasaan, spiritualitas tinggi. Kadang lidah jam 3 malam susah juga meluruskan kata-kata yang jarang diucapkan. Baju Melayu dan songkok adalah simbol budaya Islam Timur, yakni tanah Melayu atau Nusantara, tempat kebangkitan Islam dengan adab, kehalusan, dan nur dari arah timur. Akan keluar dari arah timur pasukan yang menegakkan kebenaran. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini sahih. Semoga arah timur itu dari negara kita ini, yaitu Nusantara, dan kita juga berharap semoga orang-orang itu termasuk dari kita ini ya, insyaallah. Takwil, mimpi ini mempertegas bahwa generasi terpilih Mahdi bukan hanya dari Arab, tapi dari bumi timur, termasuk wilayah Melayu seperti Indonesia, Malaysia, dan sekitarnya. Anak berkacamata ini adalah lambang ruh baru Islam yang lembut namun kuat dari Nusantara, sehingga anak yang dimaksud bukan soal usia seseorang yang masih kecil. Generasi terpilih bukan hanya dari Arab, tapi dari bumi timur, termasuk Melayu. Nah, Melayu ini sebenarnya luas, ini Nusantara ini luas. Yang saya pahami Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, termasuk Filipina itu adalah tanah Melayu.
Nah, Nusantara. Jadi tanah Melayu ini sangat luas ini, Nusantara ini pemahamannya. Yang saya pahami begitu. Dan anak kecil yang dimaksud tadi itu bukanlah istilahnya, bukan anak-anak kecil beneran, ini hanya simbol. Tapi saya rasa teman-teman tahulah siapa orangnya ini yang dimaksud. Bayangan orang iri ketakutan dunia akan kebangkitan pasukan rohani. Fakta bahwa orang yang iri membayangkan anak itu akan menjadi tentara Mahdi dalam waktu dekat adalah simbol ketakutan pihak-pihak dunia, baik internal maupun eksternal, terhadap kemunculan sosok-sosok rohani yang tidak bisa dikendalikan atau dihambat oleh sistem dunia. Ini sebetulnya itulah anak kecil itu tadi, ini yang dibicarakan anak kecil yang luar biasa ini. Mereka takut bila cahaya Allah kembali, maka mereka berusaha memadamkannya dengan mulut mereka. Quran Surat As-Saff ayat 8. Takwil mimpi ini adalah peringatan bahwa proses pemunculan para pemuda Mahdi telah dimulai dan sebagian dari dunia telah mulai menyadarinya dan merasa cemas. Nah, jadi dengan pergerakan anak ini sebenarnya dunia sudah menyadari dan mulai cemas, sebagian orang yang istilahnya punya kepentingan dengan pergerakan ini. Ini sebenarnya kalau disimak dari awal tadi, sebenarnya ini mengarah ke sini nih, saudara. Mimpi ini mengarah ke tanah uzlah sini. Dan anak kecil ini mungkin yang dimaksud bisa jadi kali itu sendiri. Kemunculan Awais Nasir, persaksian langit terhadap kebangkitan berskala internasional. Sosok Awais Nasir dari Pakistan yang memakai baju Arab adalah simbol dari pemuda-pemuda Syam dan Pakistan yang juga terlibat dalam kebangkitan Mahdi. Kolaborasi antara Timur Tengah dan Asia Tenggara dalam koalisi rohani akhir zaman. Awais bisa juga menjadi simbol dari Uwais Al-Qarni, pemuda tersembunyi yang memiliki hubungan rohani langsung dengan Rasulullah SAW. Allah sedang mempertemukan pemuda-pemuda terpilih dari berbagai negara, baik yang sudah dikenal seperti Pakistan maupun yang belum seperti dari Nusantara, untuk disatukan dalam pasukan akhir zaman. Nah, Allah sedang mempertemukan orang-orang ini baik Nusantara atau di beberapa dunia lain untuk disatukan untuk menjadi pasukan akhir zaman. Nah, anak itu tidak dikenal keahliannya, simbol rahasia langit yang belum dibuka. Kamu mengatakan tidak tahu anak itu ahli di bidang apa. Ini menandakan bahwa Allah masih menyembunyikan peran atau fungsi dan potensi sejatinya. Nah, sampai sekarang Allah masih menutup, dalam mimpinya ini Allah masih menutup atau fungsi, intinya siapa dia, bagaimana dia, sehebat apa dia, kita masih belum diberitahu istilahnya. Itulah lebih kurangnya. Sesungguhnya Allah mengetahui siapa yang pantas menerima risalahnya. Quran Surat Al-An'am 124. Ya, siap. Takwil bisa jadi sosok ini sedang ditempa diam-diam dalam kesunyian dan akan muncul saat waktunya tiba dengan kekuatan rohani dan kecerdasan luar biasa. Masya Allah. Kesimpulan akhir, mimpi ini adalah mimpi hak atau benar, kabar gembira dari langit bahwa Allah sedang membangkitkan pemuda-pemuda pilihan dari arah timur yang cerdas secara rohani, dihiasi basirah, penglihatan hati, diberi identitas budaya dan spiritual khas, songkok dan baju ungu, akan menjadi bagian penting dari pasukan Mahdi. Walau tidak terlihat, mereka sedang diam-diam dipersiapkan dan musuh-musuh kebenaran mulai takut akan kehadiran mereka. Ini kan memang gimana ya? Dari tadi memang mengarahnya ke sini kan? Mengarahnya ke sini nih, pembahasan mimpinya memang mengarah ke tanah uzlah ini. Padahal kita tidak melakukan apa-apa kan? Tapi bahasanya lebih mengarah ke sini. Catatan penting,
Jika kenal sosok dari Nusantara tersebut, lindungi, bimbing, dan jangan remehkan. Jika belum tahu siapa dia, bisa jadi itu isyarat bahwa dia akan datang dalam hidupmu, atau kamu adalah saksi penting atas kemunculannya. Tentu mimpi tentang anak berkacamata yang akan menjadi tentara Mahdi dan ditakuti oleh pihak yang iri, serta kehadiran Awais Nasir sangat erat kaitannya dengan sejumlah mimpi besar lainnya yang bertema kemunculan generasi pilihan dari timur, pasukan Imam Mahdi yang tersembunyi, persaksian rohani dari Syam, Pakistan, dan Nusantara, fase aktivasi pasukan Mahdi menjelang fitnah besar. Nah, ini yang berkaitan dengan mimpi-mimpi lain. Keterkaitan dengan mimpi lain. Tema anak-anak terpilih dari timur akan memimpin. Mimpi anak berkacamata, pintar, sederhana, berkurukul Melayu, sejalan dengan banyak mimpi tentang anak-anak pilihan dari arah timur atau Nusantara dan Malaysia yang akan diangkat menjadi jundullah atau tentara Allah dalam pasukan Mahdi. Contoh mimpi sejenis: mimpi Nawira, anak 9 tahun yang naik pesawat bersama Kang Diki dan keluarganya menuju luar negeri karena tugas penting yang ditakwil sebagai hijrah rohani untuk misi akhir zaman. Nah, ini mimpi yang hampir serupa ya, sejenis ya. Ini sudah pernah dibahas ini ya. Mimpi tentang anak-anak memperbaiki rumah Nabi dan membangun jembatan sebagai simbol anak-anak pilihan yang menjadi penerus tajdid Islam dan membangun peradaban baru. Nah, ini yang saya baca-baca ini bagi pemirsa-pemirsa di rumah, sebenarnya ini sudah pernah dibahas. Yang saya baca ini mimpi anak-anak yang bangun rumah Nabi dan yang anak 9 tahun. Silahkan dicari di YouTube, ada itu. Insya Allah kalau teman-teman pemirsa di rumah kalau mencari semua ini urutannya semua ada, karena setiap kajian mimpi-mimpi yang mencangkut dengan kaitan dengan akhir zaman semua ada di-upload di YouTube. Mimpi tentang anak kecil membawa batu bata putih dan bergabung dalam pembangunan peradaban Islam di masa kritis. Semua ini menunjukkan bahwa anak-anak dari kalangan biasa yang tak dikenal publik akan memegang peranan luar biasa sebagai pasukan Mahdi. Pasukan Mahdi akan diangkat dari timur, Bani Tamim dan Mujahid Rohani. Anak berkacamata bersongkok Melayu dan memakai baju ungu adalah simbol identitas rohani timur, khususnya wilayah Melayu Nusantara yang sangat terkait dengan akan datang pasukan dari timur. Mereka akan menegakkan kebenaran hingga diserahkan kepada Mahdi. Hadis riwayat Tabrani. Contoh mimpi sejenis: mimpi Kang Diki menyewa kantor besar di Amerika untuk pusat dakwah. Setelah sebelumnya seluruh pasukan bekerja keras di tempat sederhana menunjukkan perpindahan rohani dan tahapan aktivasi pasukan rohani akhir zaman. Mimpi anak-anak membentuk kelompok khusus dan melawan sistem batil dengan cahaya dari langit, menggambarkan kelompok kecil anak rohani yang membela Mahdi dari balik layar. Adanya penolakan dunia terhadap pilihan langit. Orang yang iri terhadap anak berkacamata melambangkan penolakan terhadap takdir Allah, sebagaimana dalam banyak mimpi. Contoh mimpi sejenis yang terkait: mimpi seorang yang merasa terganggu karena Kang Diki memimpin, padahal ia merasa lebih layak secara sosial. Mimpi tentang teman Muhammad Qasim yang melihat kolang-kaling berubah warna, simbol perubahan arah pilihan langit dan tidak bisa dikendalikan oleh keinginan manusia. Semua ini menunjukkan bahwa banyak orang yang secara duniawi merasa lebih pantas, namun lebih justru memilih yang tak diperhitungkan oleh dunia.
Nah, kita tahu kan kelompok-kelompok sekarang kan. Kehadiran rohani dari Pakistan dan Timur Tengah. Kehadiran Uwais Nasir sebagai saksi diam di mimpi ini sejalan dengan mimpi-mimpi lainnya yang menunjukkan adanya rohani Rasul atau Jundullah dari Pakistan atau Syam yang mengamati dan kadang berinteraksi dengan rohani Nusantara. Contoh mimpi sejenis mimpi Muhammad Khairul Nizam dari Malaysia, ini sudah pernah dibacakan juga. Bersama Kang Diki dan Muhammad Kasim menunggang kuda ke utara melihat makhluk mata besar di langit. Mimpi ini penuh simbol dan menunjukkan gabungan rohani Pakistan, Malaysia, Nusantara dalam mimpi bersama. Mimpi Kang Diki memimpin pasukan saat semua orang berpakaian putih dan diamati oleh orang Eropa, menunjukkan bahwa pasukan ini diakui oleh pihak luar, bukan sekadar internal. Penutup, mimpi ini saling melengkapi dengan mimpi-mimpi besar lainnya dan membentuk jaringan rohani yang jelas. Allah sedang memunculkan pasukan Mahdi dari anak-anak pemuda dan orang sederhana. Nah, seperti kita inilah yang culun-culun. Masya Allah. Tapi ini sudah masuk waktu azan subuh, saya kira cukup itu saja dulu. Dan bagi teman-teman di rumah, silakan dipelajari mimpi-mimpi itu karena yang berkaitan-kaitan, insya Allah itu sudah ada dibahas di YouTube, di channel YouTube dan video-video lainnya. Silakan dicari saja yang berkaitan-kaitan itu.